Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Bang Uci. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencegah agar ulat Jerman tidak pada mati. Penyebab kematian ulat Jerman dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya media, pergantian media, pemberian pakan dan minum, kapasitas ulat, umur pemindahan kotak, keadaan kotak dan ruangan, perlindungan kotak, pergantian iklim. Oke, saya akan jelaskan satu persatu cara mengatasi agar ulat Jerman tidak mati mendadak atau mati lemas. Yang pertama, media. Media merupakan tempat di mana kumbang Jerman dan ulat Jerman menghabiskan proses hidupnya. Jadi media yang digunakan dalam budidaya ulat Jerman harus benar-benar media yang baik dan steril. Karena apabila media tidak baik dan steril, kemungkinan penyakit bisa terbawa dari media yang digunakan dan akan menyebabkan kematian pada ulat Jerman. Media yang baik adalah pular gandum atau pur ayam dan campuran dengan dedak yang halus. Sebelum digunakan, media harus disterilkan terlebih dahulu. Cara mensterilkannya, Anda dapat mengoven dengan oven tradisional atau modern selama 5-10 menit. Kalau tidak ada oven, masih bisa dengan cara menyangrai. Media disangrai dan tunggu sampai media dingin baru dapat digunakan. Yang kedua, pergantian media. Sama halnya seperti kita manusia, jika menempati rumah yang kotor, maka kesan yang didapat adalah kita tak mau mendiami rumah tersebut, atau setidaknya kita akan membersihkan rumah tersebut. Begitu juga dengan ulat. Apabila media yang kita beri sudah penuh dengan kotoran, sebaiknya harus diganti, karena pada kotoran tersebut sudah banyak bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan kematian pada ulat. Pergantian media perlu dilakukan minimal 3 minggu sekali, agar ulat tetap sehat dan gesit. Pergantian media dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan 3/4 media, lalu masukkan media yang baru, tentunya media yang telah disterilkan. Mengapa media yang diganti hanya 3/4? Alasannya adalah agar ulat tidak panik atau stres, dalam artian sisa kotoran tersebut disisakan sedikit agar ulat tetap merasa nyaman seperti berada di dalam tempat tinggal sebelumnya. Yang ketiga, pemberian pakan dan minum. Seperti yang kita ketahui, ulat Jerman merupakan ulat yang sangat rakus, jadi pemberian pakan dan minum haruslah teratur, jangan sampai telat. Memberikan pakan ataupun minum pada ulat Jerman yang Anda budidaya, apabila Anda terlambat memberikan pakan ataupun minum pada ulat, maka resikonya adalah ulat akan memangsa ulat yang lebih kecil ataupun memangsa ulat yang sedang berganti kulit. Tentu hal ini akan sangat merugikan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 7 sampai pukul 8 dan malam hari pukul 7 sampai pukul 8, dan minum 1 kali sehari pada siang hari. Pakan yang baik dapat berupa ampas tahu ataupun pur ayam. Sedangkan pemberian minum berupa labu kuning, timun, wortel, kentang, labu siam, sayur sawi, caisim, dan lain-lain. Yang keempat, kapasitas atau kepadatan ulat Jerman. Kapasitas juga mempengaruhi kesehatan ulat yang dibudidayakan. Kotak yang berisi ulat di luar kapasitas akan menyebabkan persaingan dalam perebutan makanan. Selain itu, akan membuat kotak menjadi pengap atau panas. Tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan ulat Jerman. Idealnya suatu kotak yang berukuran 60 x 40 diisi maksimal 250 ekor kumbang atau 3-5 on ulat Jerman. Selanjutnya yang kelima, umur pemindahan kotak. Yang dimaksud dengan umur pemindahan kotak adalah pemindahan indukan kumbang. Idealnya pemindahan induk dari satu kotak ke kotak yang lain ialah 15 hari saja. Tujuannya adalah agar calon anak nantinya tidak terlalu padat dan tentunya akan lebih cepat besar. Dan jangan lupa setelah 3 minggu kotak perlu disortir agar ulat yang dibudidayakan besarnya lebih seragam. Keenam, keadaan kotak dan ruangan. Kotak dan ruangan yang digunakan untuk membudidayakan ulat haruslah benar-benar steril atau terbebas dari penyakit. Perlu Anda ketahui, keadaan kotak dan ruangan menjadi salah satu hal yang penting. Mengapa demikian? Pada umumnya, kotak dan ruangan bisa menjadi salah satu indikator penyebab kematian pada ulat. Hal ini disebabkan oleh keadaan yang tidak steril. Pensterilan kotak dapat dilakukan dengan cara menyemprot ruangan dengan campuran larutan formalin dengan dosis 25 ppm atau kalium dengan dosis 20 ppm. Setelah penyemprotan dilakukan, diamkan kotak dan ruangan 7-10 hari
Setelah itu siap untuk digunakan. Ketujuh, perlindungan kotak. Perlindungan kotak perlu juga dilakukan agar hama seperti cecak, ngengat, kecoa, dan semut tidak menyerang kotak. Dampak dari serangan cecak, ngengat, kecoa, dan semut ini dapat menyebabkan penyakit pada ulat Jerman karena dikhawatirkan hama tersebut yang membawa penyakit baru pada ulat. Anda dapat melindungi kotak dengan menutupnya dengan kelambu dan menempatkan oli di bekas plastik atau kaleng dan ditaruh di kaki rak. Yang ke-8, pergantian iklim. Idealnya ulat Jerman dapat bertahan pada iklim yang dingin maupun panas dengan temperatur 20-29 derajat Celcius. Namun yang menjadi permasalahan ialah perubahan suhu yang mendadak dari panas tiba-tiba dingin ataupun sebaliknya. Jangankan ulat manusia saja, jika daya tahan tubuhnya lemah, maka dapat terserang penyakit. Yang harus dilakukan apabila terjadi hal demikian adalah pengaturan suhu ruangan. Ruangan yang baik bagi ulat Jerman ialah tidak terlalu pengap atau dingin. Maka sebaiknya apabila ingin memelihara ulat Jerman, ada baiknya ruangan dibangun menghadap ke matahari terbit agar cahaya yang masuk ke dalam sehingga dapat mengurangi adanya jamur yang tumbuh pada media. Ventilasi dan jendela juga penting agar apabila suhu ruangan terlalu panas, ventilasi dapat dibuka dan sirkulasi udara dapat berganti dengan baik. Kesimpulannya, ulat Jerman tidak tahan berada dalam kandang yang lembab. Jika kelembaban tinggi, maka kandang akan terasa pengap, bahkan berbau apek, dan justru bisa menarik hama seperti ngengat, gelabang, spora, dan jamur. Hal ini bisa membuat ulat Jerman sakit dengan tubuh menghitam, basah, dan terdapat belatung. Gejalanya diawali dengan tidak ada nafsu makan, sulit melepaskan kulit sampai akhirnya ulat tidak mampu makan dan berjalan. Untuk mengatasinya, suasana kandang harus selalu kering. Berbeda dengan ulat Hong Kong yang tahan dengan kelembapan. Jika terserang penyakit, ulat akan terlihat lemas sehingga tidak lincah. Karenanya agar ketika melakukan usaha ini sebaiknya menjaga kondisi ulat agar tidak sakit. Caranya dengan menjaga kebersihan kandang agar tetap kering, bersih, dan tidak lembab, serta memberi pakan secara teratur. Jangan lupa jemur kotak-kotak bekas ulat setelah panen. Demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.